dan bahagia. Perkenalkan, saya Rini Marlina dari TK Kristen Saint John, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Bekasi. Di sini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi pada modul 1.4 mengenai budaya positif, keterkaitan antar modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Dalam modul ini kita mengetahui tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, serta budaya positif. Keterkaitan visi guru penggerak dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam menyusun visi, guru berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana konsep mendidik. Tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Arti dari pendidikan yang menghamba kepada anak adalah pendidikan yang menuntun dan pendidikan yang berpihak kepada anak atau berpihak kepada siswa. Pendidikan budi pekerti adalah bersatunya atau perpaduan yang harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga atau semangat yang menciptakan keseimbangan atau keselarasan hidup. Keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak. Dalam nilai guru penggerak bahwa seorang guru haruslah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Di dalam peran guru penggerak, menjadi pemimpin dalam pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan memajukan kepemimpinan murid. Dan visi guru penggerak haruslah mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan nilai profil pelajar Pancasila. Apa kesimpulan keterkaitan materi? Paradigma inquiry apresiatif sejalan dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pendekatan inquiry apresiatif sejatinya adalah menggali potensi setiap anak sesuai dengan bakatnya. Jadi, paradigma ini bisa menjadi salah satu metode untuk mencapai visi yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, di mana visi akan tercapai jika dilaksanakan secara terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Rancangan visi yang berlandaskan pendekatan inquiry apresiatif yang kemudian dijabarkan ke dalam model Bagja. Apa visi yang ingin saya capai? Visi yang ingin saya capai adalah menjadikan peserta didik yang berkarakter, beriman, cerdas, ceria, dan memiliki nilai-nilai profil Pancasila. Dalam budaya positif, berdasarkan penerapan Bagja tersebut akan muncul pembiasaan di sekolah yang kita kenal budaya positif. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Pemahaman dalam disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Pada nilai kebajikan dan keyakinan kelas, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Dan dalam posisi kontrol, ada pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman pemantau, dan manajer. Pada kebutuhan dasar terdapat kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan rasa diterima. Dan di dalam segitiga restitusi terdapat nilai menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Perubahan apa yang terjadi setelah mempelajari modul 1.4? Setelah mempelajari modul ini, ternyata ada berbagai posisi kontrol yang pernah kita lakukan sebagai pendidik. Apakah posisi sebagai penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, ataupun posisi pemantau dan posisi manajer. Saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah harus melibatkan semua murid, guru, rekan sejawat, pemimpin, dan tenaga kependidikan. Kita harus bisa berkolaborasi dalam perencanaan pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan suasana kelas nyaman, aman, berdasarkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dalam hal ini, posisi yang paling tepat kita lakukan sebagai pemimpin pembelajaran dan pemimpin perubahan adalah posisi manajer. Dan dalam menyelesaikan masalah, kita dapat menerapkan cara segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pengalaman saya terkait penerapan budaya positif di sekolah adalah saat saya ingin menyelesaikan masalah pelanggaran indisipliner murid dengan memposisikan diri sebagai manajer. Ternyata posisi manajer untuk anak TK cukup sulit dilakukan dengan berbagai macam keunikan anak yang ada. Maka dari itu, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dan mensosialisasikan ini kepada teman sejawat. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya saat mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Karena dengan posisi manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas masalahnya. Posisi kontrol yang sering saya pakai dan perasaan setelah menggunakannya adalah sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai pemberi rasa bersalah dan pemantau. Saya merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid meskipun hasilnya tidak maksimal. Setelah mempelajari modul 1.4, saya mencoba posisi kontrol sebagai manajer. Dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang sudah mengalami peningkatan dalam menunjukkan rasa tanggung jawabnya, berani mengakui kesalahan, dan mau memperbaiki kesalahannya. Hal penting yang saya pelajari dari modul 1.4 ini adalah kolaborasi dan kerjasama yang baik dengan semua warga sekolah dan sarana-prasarana yang mendukung dapat mewujudkan nilai-nilai kebajikan dan dapat membangun budaya positif sekolah serta terciptanya sekolah yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Demikianlah pemaparan saya tentang budaya positif dalam koneksi antar materi pada modul 1.4. Salam dan bahagia. Terima kasih.